Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wasfaqna milha wa hamalahal insan. Sadaqallahul azim. Ma'asal muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kaum muslimin sekalian yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin Allah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mewujudkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan salat Jumat berjamaah yang didahului dengan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, dan setelah ini pun kita melanjutkan apa yang kita kerjakan. Tetapi kita berharap semua apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam pun kita tidak lupakan, kita sanjungan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta dan mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan dengan syafaat, dengan salawat tersebut kita mendapatkan apa yang kita impikan, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pun berkhatib berwasiat, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berusaha seoptimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa sebagai bekal satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan kelak di yaumil kiamah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk bersingkat waktu pada kesempatan siang hari ini, khatib ingin menyampaikan suatu hubungan adalah mengenal kelemahan manusia. Kalau kita bicara masalah kelemahan manusia, memang sumber kelemahan manusia itu sangat banyak, saudara sekalian. Dalam kehidupan ini kita merasakan bagaimana selaku manusia yang hidup di permukaan bumi ini, kita mengalami berbagai macam permasalahan. Karena dalam interaksi, dalam berhubungan dengan manusia lainnya yang begitu beraneka ragam pola pikirnya, pola tindakannya, tujuan hidupnya, sehingga tidak lepas kita berada di dalam itu. Dan akhirnya di dalam kehidupan ini kita bisa saja apa yang sudah mendasar hidup kita ini sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, terseret kepada kehidupan yang jauh daripada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun di dalam manusia itu pun Allah telah memberikan peringatan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya dalam manusia itu ada hanya di dalam dirinya terdapat kerugian-kerugian. Tidak ada satupun manusia di dalam kehidupan ini yang menguntungkan selamanya. Banyak manusia yang menguntungkan hanya kata-katanya. Manusia yang menguntungkan hanya harapan PHP-nya saja. Ketika dia sudah mendirikan dan menerima apa yang dia kehendaki, yang dia ingin harapkan, tidak satupun ucapannya yang tercipta sebagaimana yang kita harapkan. Sehingga di dalam diri manusia pun Allah memperingatkan, ada satu daripada sumber biang di mana manusia jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah sebagai orang, sebagai manusia, sebagai orang beriman ingin mengabdi kepada Allah. Innan nafsala amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya dalam manusia itu ada nafsu
Yang mana nafsu itu hanya mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Nafsu itu hanya mengajak kepada manusia untuk bersenang-senang, hanya untuk berpoya-poya, hanya untuk menghambur-hamburkan apa yang dia punya pada saat itu. Dia punya harta-hartanya dihitung-hitung. Apakah mau pergi ke Dupan, apakah mau nolong orang yang sedang kelaparan. Kalau orang yang kelaparan masih ada orang yang bantu. Ke Dupan nih, mumpung ada duit. Sehingga apa? Pertimbangan-pertimbangan manusia kadang-kadang meleset daripada apa yang telah diucapkannya. Bukankah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia belum lahir, ketika dia berada di alam azza wa jalla, di alam arstana, di alam azali, ditanya satu-satu, apakah kamu kalau sudah berada di dunia akan tetap untuk menjalankan apa yang saya perintahkan? Kata ruhnya itu menjawab, siap ya Allah. 86. Ketika dia sudah berada di dunia, banyak berhubungan dengan di luar dirinya, maka tidak mustahil manusia itu lepas daripada kendalinya dan tidak lagi mengingatkan kepada Allah, tetapi dia mengingatkan kepada hal-hal yang dapat menyenangkan dirinya. Itu nafsu. Selain Allah memberikan nafsu, ada keseimbangan seharusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan sebaik-baik bentuk manusia. Manusia diciptakan oleh lain dengan bentuk yang lainnya. Manusia tidak sama dengan ayam, tidak manusia dengan hewan-hewan yang kita lihat. Dan penciptaan begitu sempurna, daripada gerak-gerik yang dilakukan oleh manusia melebihi daripada gerak-gerik makhluk lainnya. Monyet bisa lompat, tetapi monyet tidak bisa ruku. Ayam bisa mencari mengkais-kais, tapi ayam tidak bisa memikirkan mana itu yang bisa membahayakan dirinya atau tidak. Apalagi kerbau yang hanya dicocok hidungnya, ikutin kemana dia hamba atau tuannya mengajak. Tetapi manusia bisa memproses, dia bisa mencari jalan keluar, dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan dia bisa menentukan keselamatan untuk dirinya. Karena akibat daripada diciptakannya di otak manusia itu ada akal, ada alam pikiran yang bisa menseimbangkan antara baik dan buruknya, antara yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan, antara yang harapan sekarang dengan harapan yang ke depan, di antara mana jalan yang dikehendaki oleh Allah dan mana jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan mana jalan yang sesuai dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan hati nuraninya yang sama-sama dia sudah mengkoneksikan dengan akal dan pikirannya dan nafsunya. Terlebih daripada itu adalah manusia diberikan jiwa, diberikan kolbu, diberikan hati, di mana hati itu bisa merasakan apa yang dirasakan dan bisa merasakan apa yang orang rasakan dengan pertimbangan yang dia rasakan. Kalau orang dicubit sakit, dia akan tidak menyubitkan apa? Ketahuan orang nyubit sakit. Dia akan berbahagia apa yang ditolong oleh orang lain. Kenapa? Dia merasa dirinya ditolong orang lain, sehingga dia mengukur apa yang ada dirinya, dirasakan dirinya. Dirasakan juga orang lain, sehingga dia hanya mencermin, bukan mencermin di luar dirinya, tetapi dia mencerminkan di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga pada saat manusia itu mempunyai kelebihan, mempunyai sesuatu apa yang dia miliki, dia tidak lepas. Bagaimana melepaskan yang dia punya itu akan memberikan kebahagiaan, kesenangan daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan dia membaca suatu kisah-kisah
apakah para nabi dan rasul, apakah para pejuang-pejuang dirinya untuk mempertahankan kebahagiaan orang lain, kebahagiaan di pihak lain, sehingga di dalam dirinya itu ada suatu keinginan untuk mengisi kosong-kosong dalam hal yang dimilikinya dengan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam lingkungannya, baik sesama manusia maupun dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan syiarnya Islam, dengan adanya gairah Islamiyah, sehingga dia kalau mempunyai hartanya dialihkan kepada hal-hal yang dapat memberikan kebahagiaan dirinya, orang sekelilingnya, dan kebahagiaan umat yang secara umum yang memerlukan bantuan dan memerlukan dorongan, memerlukan segala apa yang dibutuhkan, sehingga orang-orang yang memiliki hartanya untuk dalam mempertimbangkan bukan hanya kepentingan nafsunya, tapi kepentingan-kepentingan yang masuk akal dan bisa diterima dengan kolbunya, sebagaimana Allah berikan kolbu itu selalu mengajak kepada manusia untuk berbuat sesuai apa yang Allah inginkan. Kalau saja manusia tidak punya kolbu, yang terjadi adalah nafsunya terus berangkat, terus mengharapkan apa yang diinginkannya, sampai manusia itu meninggal dunia tidak memuaskan dirinya, karena nafsu itu senantiasa berkembang keinginannya, terus semakin besar, dan tidak merasakan bahwa dia telah berbuat kezaliman dalam kehidupan ini akibat dari perbuatannya. Kita lihat saja koruptor, korupsi. Sekarang korupsi enggak lagi puluhan juta, enggak miliar-miliaran, triliunan. Kalau bukan nafsu, apalagi yang menuntut mereka untuk berbuat demikian? Karena nafsu tidak ada batasnya. Batas dari nafsu adalah kematian, sehingga pada saat dia mati baru dia sadar bahwa apa yang diperbuatnya itu telah menzalimi begitu banyak orang-orang yang ada sekelilingnya, orang-orang yang dia pimpinnya, orang-orang yang mengharapkan apa yang diberikan kepadanya, suatu kebajikan, kesejahteraan, kedamaian, kebersamaan, tetapi pada nyataannya dia tidak menjalankan amanah itu dengan secara baik. Karena apa? Nafsunya yang begitu besar, dan nafsunya yang selalu mendorong mereka, dan mereka tidak menggunakan akal pikirannya dan tidak menggunakan hati nuraninya, sehingga dalam perjalanan hidupnya senantiasa melanggar ketentuan-ketentuan apa yang Allah perintahkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sehingga kalau manusia itu bisa menseimbangkan antara nafsu, pikiran, dan kolbunya, maka manusia dipastikan bisa menentukan hal-hal yang bisa membawa manfaat, baik manfaat dirinya kepada orang lain maupun manfaatnya lebih luas lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena tergantung manusianya, tergantung orang-orangnya, kemana arah kehidupan ini. Apabila arah kehidupan yang dia sandang dan dia harapkan ke depan adalah untuk mewujudkan kebahagiaannya, kebahagiaan orang lain, syiarnya agama, berkembangnya dakwah, maka setiap apa yang dimilikinya bukan hanya berpaku kepada titik nilai dunia yang begitu diharapkan, tetapi sesungguhnya dunia ini tidak ada apa-apanya. Berapapun yang dimiliki oleh orang, besar apapun pangkat, setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun ilmunya, kalau tidak ditopang oleh apa yang menjadi tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka sia-sialah ketika dia berhadapan dengan Allah. Dia miskin sama sekali, tidak ada sesuatu yang dibawa untuk memberikan rasa kasih Allah kepada hambanya yang sudah begitu berada di kehidupan dunia ini. Yang ada adalah dia menerima apa yang menjadi pekerjaannya selama hidup ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan kaitan ini, kalau dibahas lebih luas lagi, apa bukti dari kelemahan manusia itu? Tentunya kita bisa merasakan rasa resah, tergesa-gesa, terburu-buru. Kita lebih mementingkan individu, kita lebih mengutamakan keinginan kita untuk mencapai kebahagiaan yang sementara, tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang menentukan di kemudian hari.
allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati, bukan hanya sekedar dia mati, dia hidup, dikuburin. Tetapi Allah menilai di antara orang iman tersebut mana yang lebih baik amal kebajikannya. Karena amal kebajikannya itulah yang diharapkan oleh Allah, bukan besar kecilnya, tetapi dengan kebaikan-kebaikan hanya senyum saja dia sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Hanya dengan mengulurkan tangan salaman saja sudah memberikan kedamaian pada orang lain. Apalagi dia memiliki hal-hal yang memberikan kepentingannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwa penyelenggaraan rumah-rumah ibadah, kelemahan kegiatan Islamiyah itu memerlukan dana. Oleh karena itulah selaku orang yang beriman kepada Allah, mempunyai hartanya lebih baik diberikan kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah, pada akhirnya dia akan mendapatkan apa yang diberikan pada saat ini. Dia akan memberikan, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak dibayangkan. Kalau sekarang pujian-pujian semua diakui, dia orang yang tajir, dia orang yang dermawan, tetapi di mata Allah dia akan diberikan kebaikan yang kita sangka-sangka, dan pada saat itu dia akan menyesal kenapa pada hari ini kehidupan dunia, pada saat dia hidup di dunia ini hanya sedikit dia berikan untuk harta kebaikan hartanya, untuk kepentingan agamanya, dan dia akan menyesal. Mungkin suatu saat dia ingin kembali lagi hidup dunia untuk memperbaiki kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam At-Taubah ayat 3, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Jadi kita disuruh perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang kaya, minta duitnya, minta zakatnya, minta sedekahnya. Untuk apa? Untuk membersihkan dirinya. Kalau kita selaku orang yang beriman kepada Allah, apabila hidup ini ingin bersih, ingin suci, ketika hartanya dimanfaatkan untuk kehidupan, maka tidak lain adalah melakukan zakat dan sedekah, sehingga dengan sedekah tersebut apa yang menjadi kejelekan-kejelekan akan mendapatkan dari Allah Subhanahu, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Jangankan selama di akhirat nanti, di dunia saja orang yang suka sedekah, sudah zakat, akan dipuji-puji sama orang, akan diberikan nilai kebaikan. Oh, dia mah orangnya baik, orangnya selalu memberikan hal yang diharapkan orang lain, dan dia mah orang yang enggak pelit. Sehingga apa? Dia dikenal oleh orang-orang sekelilingnya sebagai orang-orang yang bisa menyelamatkan penderitaan orang lain. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dengan singkat ini maka intinya adalah kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan lemah di mata Allah. Artinya apa yang menjadi komitmen kita untuk mengabdi kepada Allah, wujudkanlah dengan kemampuan, dengan apa yang kita punya. Karena Allah tidak menilai besarnya, tapi Allah menilai keikhlasannya. Apabila ikhlas, walaupun berapa yang diberikan kepada orang lain akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan yang menyelamatkan kita kehidupan kelak di kemudian hari pada saat kita berhadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wal mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du,
فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم أميما بدا بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة